Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nita, NIM 091105813200034 dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan judul Hukum Sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah adalah kebiasaan atau cara Allah dalam mengatur alam semesta beserta isinya. M. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, secara bahasa, sunnatullah terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah berarti kebiasaan, yaitu kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan manusia. Sedangkan secara istilah, KBBI mendefinisikan sunnatullah sebagai hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termasuk dalam Al-Quran, dan hukum alam yang berjalan tetap dan otomatis. Sifat-sifat sunnatullah. Yang pertama, sifat sunnatullah adalah pasti. Misalnya, api memiliki sifat panas, air memiliki sifat mengalir, telur ayam akan keluar anak ayam, tidak mungkin keluar kambing, dan lain-lain. Dengan sifat pasti inilah manusia dapat mempelajari, meneliti, dan mengeksplorasi fenomena yang timbul di alam semesta. Sifat sunnatullah yang pasti inilah yang akan menjamin dan memberi kemudahan kepada manusia dalam membuat rencana. Misalnya, seseorang yang memanfaatkan sunnatullah dalam merencanakan satu pekerjaan yang besar, tidak perlu ragu akan ketetapan perhitungannya karena semua sudah terukur dengan pasti. 2. Sifat sunnatullah tetap, tidak berubah-ubah. Hal ini dibuktikan dengan keteraturan sistem di alam semesta, bintang-bintang, matahari, bumi, bulan, dan planet-planet lain yang senantiasa berotasi melalui garis edarnya masing-masing, tidak akan bertubrukan. Keteraturan dan keseimbangan merupakan suatu sifat yang tetap dan tidak akan berubah. Contoh lainnya, manusia yang memang sudah terlahir sebagai laki-laki tidak mungkin ia akan berubah menjadi perempuan. Hal ini sudah pasti. Meski seseorang tersebut mengaku berganti kelamin sekalipun dengan jalan operasi, namun hakikatnya ia tetap laki-laki dan sebaliknya. 3. Sifat sunnatullah adalah objektif. Objektif dalam arti bahwa alam ini tidak bisa pilih kasih. Misalkan, orang yang terjun ke dalam lautan padahal ia tidak bisa berenang dan tidak memakai alat penyelam, maka secara objektif ia pasti akan mati tenggelam meskipun ia adalah seorang ahli ibadah, rajin sedekah sekalipun. Sedangkan orang kafir yang terjun ke lautan namun memenuhi sunnatullah dengan menggunakan alat dan ilmu menyelam yang memadai, maka ia akan selamat. Hal ini membuktikan sunnatullah itu objektif, tak pilih kasih. Siapa saja yang melanggar akan kena hukumannya, apapun alasan pelanggaran itu, termasuk kejahatan dan kealpaan. Samakah sunnatullah dengan hukum kausalitas? Dengan pemikiran barat, istilah sunnatullah seringkali disandingkan dengan istilah hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Padahal, di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Di dalam konsep barat, hukum kausalitas tersebut menafikan adanya kekuasaan dan kehendak Tuhan. Dalam arti lain, didasarkan atas potensi suatu benda atau usaha manusia saja. Sementara, sunnatullah dalam pandangan Islam justru faktor di luar diri manusia, dan benda itulah yang menentukan hasil akhir dari hukum kausalitas tersebut. Dengan demikian, hukum sebab akibat atau hukum kausalitas dalam Islam diyakini bahwa pada hakikatnya bukanlah sebab akibat itu yang membawa akibat,
Namun, akibat itu muncul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendakinya. Misalnya, meski alam semesta dengan segala isinya mengikuti sunatullah dengan karakteristik yang pasti, tidak berubah dan objektif, namun ada peristiwa-peristiwa khusus yang Allah tunjukkan kepada manusia sebagai tanda kebesarannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.